ucapan untuk mengawali hari ini, kuasa di dalam jemaat. Kisah para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apabila Ia, Roh kebenaran datang, maka Ialah yang akan menerangkan kepada isi dunia dari hal dosa dan keadilan dan hukuman. Pemasyuran firman itu tidak ada gunanya tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus yang terus-menerus. Inilah satu-satunya guru yang berhasil untuk keberanian ilahi. Hanya bila kebenaran disertai ke dalam hati oleh Roh, barulah kebenaran itu menghidupkan angan-angan hati dan mengubah kehidupan. Seorang mungkin dapat menyampaikan firman Allah kata demi kata. Ia mungkin paham akan segala perintah dan janji itu. Tetapi kecuali Roh Kudus meyakinkan seseorang tentang kebenaran itu, tidak ada jiwa yang akan jatuh ke atas batu karang dan dihancurkan. Tidak ada pendidikan, tidak ada keuntungan, meskipun besar dapat membuat suatu saluran terang tanpa kerja sama dengan Roh Allah. Penaburan benih Injil tidak akan memperoleh kemajuan kecuali benih itu dihidupkan oleh embun surga. Sebelum satu buku perjanjian baru ditulis, sebelum satu khotbah Injil dikhotbahkan sesudah kebangkitan Kristus, Roh Kudus datang kepada rasul-rasul yang sedang berdoa. Kemudian kesaksian musuh mereka ialah ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus atas jemaatnya, dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Tetapi sebagaimana halnya dengan setiap janji lainnya, hal itu diberikan dengan syarat. Banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus, namun demikian tidak mendapat keuntungan. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Kita tidak dapat menggunakan Roh Kudus. Roh itu harus menggunakan kita. Dengan perantaran Roh Kudus, Allah bekerja dalam umatnya, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Tetapi banyak orang tidak mau menyerah kepada hal ini. Mereka mau mengurus diri mereka sendiri. Inilah sebabnya mereka tidak menerima pemberian surga. Hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati, yang memperhatikan bimbingan dan rahmat-Nya, Roh itu diberikan. Kuasa Allah menunggu tuntutan dan penerimaan mereka. Berkat yang dijanjikan ini, bila dituntut oleh iman, membawa segala berkat lain dengan itu. Hal itu diberikan sesuai dengan kekayaan anugerah Kristus, dan Ia bersedia melengkapi setiap jiwa menurut kesanggupannya untuk menerimanya. Dalam pembicaraannya kepada murid-murid, Yesus tidak menyinggung tentang penderitaan dan kematiannya sendiri dengan perasaan sedih. Warisannya yang terakhir bagi mereka ialah warisan damai sejahtera. Ia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selalu mulai hari Anda dengan secangkir